Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Jahratul Ain dari kelas 10-3. Saya akan membacakan hasil resum semester 1 yang sudah saya buat. Yang pertama ada eksponen. Pengertiannya adalah jika A bilangan real dan N dibilang positif, maka A dipangkat N didefinisikan sebagai hasil perkalian sebanyak N faktor. Sifat-sifat bilangan berpangkat yaitu yang pertama A dipangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkat M ditambah N. Jika bilangan pokok sama, maka pangkatnya ditambah saat perkalian dan dikurang saat pembagian seperti contoh nomor 2. Jika pangkatnya dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikali. Selanjutnya adalah persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Yang pertama ada persamaan eksponen, yaitu persamaan bilangan berpangkat yang memiliki variabel di bilangan pangkatnya. Bentuk-bentuknya ialah jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Yang kedua ada pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan yang melibatkan bilangan berpangkat dengan variabel di basis atau pangkatnya. Untuk umumnya yaitu fx kurang dari A, fx lebih dari A, fx kurang dari sama dengan A, fx lebih dari sama dengan A. Berikut adalah contoh soal dari eksponen. Langsung aja kita bahas. Yang pertama-tama kita akan mengerjakan A pangkat 3 dikali A pangkat 4. Seperti yang sudah dibahas di awal, jika bilangan pokok sama, maka pangkat ditambah saat perkalian. Maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan mengerjakan A pangkat 7 dipangkatkan lagi 2. Seperti yang di awal, jika A pangkatnya dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Nah, 7 dikali 2 sama dengan 14. Selanjutnya kita akan mengerjakan A pangkat 14 per A pangkat 7. Jika bilangan pokok sama, maka pangkat akan dikurang saat pembagian. 14 dikurang 7 adalah 7. Nah, sekarang sisa A pangkat 7 dipangkatkan lagi 5. Seperti yang tadi sudah kita kerjakan ya. Jika pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikali. Maka 7 dikali 5 sama dengan 35. Dan maka dari itu soal ini mendapat jawaban yaitu A dipangkat 35. Nah, selanjutnya ada logaritma. Logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan. Bentuk umumnya adalah A pangkat C sama dengan B, itu sama dengan A log B sama dengan C. Sifat-sifatnya adalah A log A sama dengan 1, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B, dan A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, selanjutnya adalah persamaan logaritma, yaitu persamaan yang mengandung bentuk logaritma dengan basis atau numerus, atau keduanya memuat variabel. Dan ini adalah bentuk-bentuk persamaan logaritma. Oke, selanjutnya adalah pertidaksamaan logaritma, yaitu pertidaksamaan yang numerusnya mengandung variabel X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya mengandung variabel X. Bentuk-bentuk untuk basis lebih dari 0 yaitu A log fx lebih dari A log gx, maka fx lebih dari gx. Yang kedua, A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Yang ketiga, jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx, dan A log fx kurang dari kita ulang ya. Yang keempat, A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Oke, ini adalah contoh soal dari logaritma, yaitu A log 4 ditambah A log 8. Nah, karena di sini atasnya sudah sama yaitu 2, maka kita akan langsung mengerjakan yang bawahnya yaitu 4 dikali 8. Nah, 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, jadi jawabannya adalah A log 32. Namun ini masih bisa disederhanakan. Nah, angka atasnya adalah 2, maka 2
pangkat berapa yang hasilnya adalah 32. Nah, 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka jadinya adalah 2 log 2 dipangkat lagi 5. Nah, seperti sifat logaritma yang sudah kita bahas tadi, log A sama dengan 1, maka di sini 2 log 2 sama dengan 1. Nah, maka hasilnya adalah 5. Oke, selanjutnya ada barisan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama ada barisan aritmatika, yaitu 1 suku ke n pada barisan aritmatika. Rumus sama dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang kedua ada suku tengah pada barisan aritmatika, yaitu suku tengah berada di tengah barisan bilangan. Suku tengah terdapat pada barisan bilangan berjumlah ganjil. Yang ketiga ada sisipan pada baris aritmatika, yaitu banyaknya jumlah angka yang disisipkan di antara barisan bilangan sehingga membentuk barisan baru. Nah, selanjutnya ada barisan geometri, yaitu barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku baris yang berurutan. Oke, ini adalah sifat-sifat pada barisan. Yang pertama ada baris aritmatika, yaitu selisih atau beda antar suku-suku yang berdekatan. Contohnya adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada barisan geometri. Yang pertama ada suku-suku pada barisan merupakan kelipatan dari suku-suku sebelumnya. Yang kedua, setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan rasio. Yang ketiga, barisan geometri tak terhingga konvergen memiliki rasio di antara min 1 dan 1. Contohnya adalah 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh soal barisan, yaitu suku ke-20 dari barisan aritmatika 7531 adalah. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus suku ke n ya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, dimana UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku awal, B-nya adalah bedanya ya. Cara mencari beda adalah U2 dikurang U1, yaitu 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 sama dengan min 2, maka kita sudah mendapatkan semuanya ya. Langsung aja kita kerjakan. Oke, UN-nya adalah U20 sama dengan 7 ditambah 20 kurang 1 dikali min 2. Nah, 20 dikurang 1 adalah 19, maka 7 tambah 19 dikali min 2, dan 19 dikali min 2 adalah min 38. Maka sekarang kita tinggal menghitung 7 ditambah min 38. Jadi suku ke-20 adalah min 31, dan ini adalah bukti dari suku awal sampai suku ke-20. Selanjutnya adalah deret, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika yaitu jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Lalu deret bilangan yaitu jumlah suku-suku pada barisan bilangan, dan deret geometri adalah jumlah suku-suku dalam barisan geometri. Ini adalah sifat-sifat pada deret, yaitu ada deret aritmatika. Pertama adalah setiap suku diperoleh dengan menambah selisih konstan pada suku sebelumnya. Yang kedua, suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya ada deret geometri. Yang pertama ada deret geometri tak terhingga dan berhingga. Yang kedua, deret geometri memiliki rasio yang konstan. Yang ketiga, deret geometri memiliki suku-suku yang merupakan kelipatan dari suku-suku sebelumnya. Contoh 2, 6, 18, 54, 162, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh soal dari deret. Oke, pertanyaannya adalah diketahui 2, 4, 8, 16, dan ditanya adalah S3-nya. Di
di sini kita akan menggunakan rumus deret geometri. Oke, langsung saja. A-nya adalah 2 dan rasionya adalah 2 juga. Nah, maka di sini langsung saja 2 pangkat 3 adalah 8, maka S3 sama dengan 2 dikali 8 dikurang 1 per 2 kurang 1. 8 dikurang 1 yaitu 7, maka selanjutnya adalah 2 dikali 7. 2 dikali 7 adalah 14, maka 14 dibagi 1 yaitu adalah 14, maka S3 adalah 14. Oke, selanjutnya adalah vektor, yaitu ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai tertentu. Jenis-jenis vektor adalah vektor 0, yaitu vektor yang titik pangkal dan titik ujung berhimpit. Selanjutnya adalah vektor posisi, yaitu vektor yang ujungnya berada di satu titik koordinat tertentu. Ada vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan, dan vektor basis, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Oke, selanjutnya ada operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang kedua ada perkalian vektor, dan yang ketiga ada pembagian vektor. Oke, ini adalah contoh soal dari vektor, yaitu diketahui vektor A sama dengan 3,4 dan vektor B sama dengan 1,-2. Tentukan hasil dari A ditambah B. Oke, penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. A tambah B sama dengan 3 ditambah 1, 4 ditambah min 2, jadi A tambah B sama dengan 4,2. Oke, yang selanjutnya adalah trigonometri, yaitu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Adapun satuan sudut yaitu derajat, radian, dan putaran. 1 pi radian sama dengan 180 derajat. 1 derajat sama dengan pi radian per 180 derajat. 1 putaran sama dengan 360 derajat, dan 1 derajat sama dengan 1 per 360. Adapun trigonometri suku-suku yaitu sin sama dengan depan dan miring, cos sama dengan samping dan miring, tan sama dengan depan dan samping, cosec sama dengan sepersin, sekan sama dengan sepercos, dan kotan sama dengan sepertan. Ini adalah sifat-sifat pada trigonometri, yaitu sudut spesial, prinsip dasar trigonometri, sifat penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, sudut istimewa, identitas trigonometri, dan sifat kelipatan sudut. Oke, ini adalah contoh soal dari trigonometri, yaitu soal pertama adalah nyatakan 360 derajat ke dalam satuan radian. Oke, caranya adalah 360 derajat dikali pi radian per 180 derajat sama dengan 360 derajat pi radian per 180 derajat sama dengan hasilnya adalah 2 pi radian. Jadi 380 dibagi 180 adalah 2 pi radian. Oke, nomor 2 adalah diketahui sin sama dengan 1/2, tentukan cos dan tan. Oke, untuk karena di sini sampingnya belum ketahuan ya, maka cara mencari samping adalah akar miring pangkat 2 dikurang depan pangkat 2. Nah, karena miringnya adalah 2 dan depannya adalah 1, maka 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 adalah 4 dan 1 pangkat 2 adalah 1, maka 4 dikurang 1 sama dengan akar 3. Maka sekarang kita akan mencari cos, yaitu samping dan miring. Sampingnya adalah akar 3 dan miringnya adalah 2, maka cos sama dengan akar 3/2. Oke, sekarang mencari tan. Tan adalah depan dan samping. Depannya adalah 1 dan samping adalah akar 3, maka tan sama dengan 1 per akar 3. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf
maaf apabila ada salah kata, salah penulisan, atau salah penyebutan dalam penyampaian saya tadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.